Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa baru di Puncak yang homey banget dengan view indah 360 derajat, udara dingin, dan fasilitas lengkap. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di salah satu villa baru di Puncak, yaitu Villa Kukayu yang berlokasi di Jalan Raya Puncak, Kampung Cipari, Cisarua, Bogor. Villa Kukayu baru aja opening di bulan Desember 2025 lalu, gengs. Jadi baru buka sekitar 2 bulanan ya. Untuk menuju ke Villa Kukayu, kita bisa pakai Google Maps. Dan rute jalannya adalah kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Terus setelah rumah makan pagi sore, siap-siap di depannya kita akan belok kiri. Masuk ke Jalan Hankam ini ya, gengs, yang ke arah Villa Aries Biru. Nah, setelah melewati Villa Aries Biru, nanti akan ketemu sama 2 cabang jalan dan kita ambil belok kanan ke Jalan Jogjogan. By the way, selain lewat Jalan Hankam, masih ada alternatif lain, yaitu lewat Jalan Kartini ya, gengs. Dan sebenarnya tuh lebih dekat dari jalan raya, namun jalannya tuh lebih kecil dan melewati pemukiman warga. Jadi aku tuh tahunya juga pas pulang kemarin ya, karena diarahin sama Google Maps. Dan ternyata keluarnya itu lewat Jalan Kartini. Sedangkan pas berangkatnya ini, aku juga ikutin dari arah Google Maps dan diarahinnya lewat Jalan Hankam. Dan menurut aku sih kalau lewat sini tuh akses jalannya lebih besar ya dibandingkan Jalan Kartini. Cuma emang sedikit jadi agak muter aja sih. Tapi tenang aja, untuk akses jalannya so far bagus kok, gengs. Gak ada jalanan yang rusak ataupun tanjakan ekstrim ya. Jadinya insya Allah aman. Nah, patokannya adalah Villa Kukayu ini berseberangan dengan Villa Adia yang posisinya berada di sebelah kanan, gengs. Dan udah terlihat rumah panggung kayu yang merupakan ciri khasnya ya. And finally, kita sampai juga nih di Villa Kukayu. Dan udah ada pelang nama villanya juga ya. Villa Kukayu memiliki kapasitas maksimal 20 orang dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan fasilitas lengkap lainnya. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang bisa memuat kapasitas maksimal 5 mobil. Dan ini adalah rumah penjaga villanya ya. By the way, sebelum masuk ke dalam villa, aku mau bahas dulu semua fasilitas outdoor yang ada di sini. Di depan bangunan villa terdapat alat barbeque plus kipas, namun tidak termasuk arang ya. Tapi kita bisa titip beli kok, gengs, ke penjaga villanya. Nah, dari area barbeque, lanjut kita turun sedikit ke bawah, baru deh terlihat area outdoor yang luas dengan fasilitas lengkap. Yaitu ada private pool, gazebo, playground, kolam ikan, dan halaman yang luas. Oke, gengs, kita bahas satu-satu ya. Aku bakal mulai dari fasilitas favorit, yaitu private pool. Ukuran kolam berenangnya tuh sedang dan terdapat kolam yang terpisah antara kolam anak dan kolam dewasa, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak yang berenang ya. Kedalaman kolam anak adalah 80 cm, sedangkan kolam dewasa di sebelahnya dengan kedalaman mulai dari 1 meter sampai 1,5 meter. Terus air kolamnya juga bersih dan seger banget deh, gengs. FYI, kalau cuaca lagi cerah, bakal kelihatan view Gunung Pangrango loh, gengs, dari sini. Cakep banget kan? Terus sore-harinya juga bakal kelihatan momen sunset secantik ini. Masya Allah, tabarakallah, indah banget ya. Nah, kalau kalian mau duduk santai sambil nikmatin view kolam berenang, bisa duduk di ayunan ini ya. Terus kalau udah puas berenang, kita juga bisa langsung bilas di ruang bilas outdoor, gengs. Namun karena areanya terbuka, jadi untuk mandi sih harus tetap di kamar mandi villa ya. Kecuali kalau anak kecil masih aman lah ya mandi di sini.
Next, kita turun sedikit ke bawah. Di sebelah kiri terdapat gazebo yang bisa kita gunakan untuk bersantai. Dan tenang aja, di sini juga udah disediain colokan ya. Jadi kita bisa ngecas maupun laptopan, gengs. Asik banget kan? Lalu turun lagi ke area paling bawah, baru deh ada halaman hijau luas yang bisa digunakan untuk berbagai acara outdoor ataupun area bermain anak ya. Sehingga mereka bisa bebas lari-larian di sini, geng, sekaligus grounding. Halaman ini diisi dengan playground berupa ayunan dan di sebelahnya terdapat kolam ikan. Sesuai dengan namanya, yaitu Villa Kayu, maka villa ini didominasi oleh unsur kayu dengan tema rumah panggung ala Manado. Dan langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Begitu masuk, kita akan langsung disambut dengan area teras yang luas, di mana ruangan ini juga bisa difungsikan sebagai living room ataupun ruang berkumpul di lantai bawah. Di teras ini juga disediakan fasilitas hiburan, yaitu biliar. Nah, karena areanya spacious, jadi main biliar pun akan terasa leluasa ya, gengs. Selain itu, di sini juga terdapat area duduk yang banyak ya. Bahkan ada ayunannya juga loh. Jadi kita bisa ngumpul rame-rame di sini. Apalagi areanya juga terbuka sehingga udaranya pun berasa lebih adem. Nah, dari teras ini kita bisa menikmati area outdoor yang view-nya tuh seger banget, yaitu ke arah halaman dan kolam berenang. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin bagian dalam villanya ya. Jadi begitu masuk, kita akan langsung berada di area dining room yang menyatu dengan dapur, gengs. Di lantai bawah ini terdapat 2 kamar mandi, ruang makan, dapur, dan 1 kamar tidur. Area dining roomnya sih nggak terlalu besar, namun kompak ya. Dan udah ada meja makan dengan kapasitas duduk untuk 4 orang. Lalu disediakan juga dispenser dan kulkas ya. Di belakang dining room langsung terhubung dengan dapur yang minimalis. Dan tenang aja, untuk semua peralatan masak dan peralatan makannya udah disiapin dari pihak villa ya. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Tapi kalau kalian nggak mau repot-repot masak, tenang aja, Villa Kayu juga menyediakan paket catering kok. Yang harganya adalah 120.000 per orang, udah dapat 3 kali makan dan 1 kali snack. Oh iya, dari dapur ini juga terdapat pintu belakang yang langsung mengarah ke pool area. Jadi kalau habis berenang dan mau ke kamar mandi, bisa lewat sini ya. By the way, villa ini punya 2 kamar mandi, tapi posisinya itu cuma ada di lantai bawah aja ya. Untuk kamar mandi pertama menggunakan toilet duduk dan areanya cukup luas, gengs. Namun pas aku kemarin nginep tuh belum dipasang water heater ya. Tapi tenang aja, infonya ke depannya bakal dipasang kok. Sedangkan untuk kamar mandi kedua menggunakan toilet congkok. Terus di sini juga nggak disediain handuk maupun toiletries ya. Jadi kalian jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Next, sekarang kita melipir ke kamar tidur pertama yang berada di dekat tangga. Kamar ini ukurannya cukup luas, yang diisi dengan 2 buah single bed, udah include bantal, guling, dan selimut. Lalu di antara 2 kasur terdapat cermin, lampu tidur, laci kecil, dan sejadah. Nah, kalau kalian mau sewa extra bed juga bisa ya, yang harganya adalah 40.000 per bed. Sebelum lanjut ke lantai atas, aku mau infoin dulu, untuk akses ke lantai 2 itu bisa lewat tangga yang ada di dalam villa ataupun tangga teras luar ya. Jadinya lebih fleksibel, gengs. Nah, ini aku naiknya dari tangga dalam villa ya. Di lantai atas ini terdapat 2 kamar tidur, living room, dan teras atas. Berbeda dengan lantai bawah yang bangunannya menggunakan tembok dan lantai keramik, kalau di lantai 2 ini semua bangunannya full kayu ya, gengs. Di area dekat tangga diisi dengan beberapa buah kursi dan meja, lalu di area corner bisa digunakan sebagai meja kerja, dan udah disediain juga sejadah serta sarung. Di lantai atas ini terdapat 2 kamar tidur dan langsung aja aku spill kamar tidur kedua yang berada di sebelah kanan. Untuk fasilitas kamarnya sih sama semua ya, yaitu terdapat 2 single bed, laci, dan lampu tidur. Jadi di villa ini tuh kasurnya nggak ada yang double bed ya, gengs. Di depan tempat tidur juga sama, disediakan cermin dan karpet yang tebal dan empuk.
Next, kita ke kamar terakhir, yaitu kamar tidur ketiga. Untuk layout dan fasilitasnya pun masih sama kayak di kamar sebelumnya ya, yang diisi dengan 2 single bed, laci, lampu tidur, cermin, dan karpet. Dan kalau kalian mau tambah extra bed juga masih bisa kok gengs. Keluar dari kamar tidur, sekarang kita move ke living room yang luas dan cozy. By the way, first impression aku pas masuk ke villa ini tuh rasanya homey banget deh. Penjaganya juga ramah dan helpful, jadinya langsung ngerasa betah gengs. Living room ini terbagi jadi 2 area. Yang pertama konsepnya tuh lebih santai dan casual ya. Disediakan 1 sofa dan meja, lalu di bawahnya ada karpet besar, jadi kita bisa duduk lesehan gengs. Apalagi di sini juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan tentunya karaoke set. Jadi kita bisa bebas karaokean sepuasnya ya. Apalagi di daerah sini juga banyak villa, jadi kalaupun karaokean sampai malam tetap aman kok gengs, gak bakal mengganggu warga sekitar. Jendelanya juga banyak ya, jadi untuk sirkulasi udara dan cahayanya pun bagus banget deh. Nah, di sebelah karaoke room masih ada area duduk lainnya yang diisi dengan 1 set sofa rotan yang gak kalah nyaman gengs. Jadi untuk tempat duduk di villa ini tuh banyak dan tersebar di setiap sudutnya ya. Nah, seperti ini gambaran full area di lantai atas. Gak cuma lantai bawah aja yang punya teras, tapi di lantai atas ini juga ada ya. Area terasnya pun sama-sama luas, walaupun masih lebih luas di bawah sih. Dan tentunya udah disediain juga tempat duduk yang nyaman untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Karena teras atas ini merupakan spot terbaik untuk menikmati pemandangan bukit dan gunung loh. Jadi sebenarnya view-nya itu 360 derajat ya. Apalagi kalau cuaca lagi cerah, view-nya bakal kelihatan lebih jelas lagi gengs. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa melihat hamparan bukit yang berjejer hingga ke arah Gunung Gede Pangrango. Sedangkan di sebelah kanan ada view Gunung Salak loh gengs. Masya Allah, indah banget kan pemandangannya. Apalagi pas sunsetnya tuh keren banget deh. Duduk sambil bengong di teras ini aja rasanya udah healing ya. Nggak berasa hari udah gelap lagi aja. Dan seperti ini suasana malam hari di Villa Kukayu. Untuk pencahayaannya cakep banget deh, terutama dari bangunan villanya ya. Karena ada perpaduan cahaya lampu dan rumah kayunya yang bikin vibes-nya tuh jadi makin estetik. Untuk suhu udara di malam hari udah pasti makin dingin ya gengs. Kemarin itu suhunya sekitar 19 derajat Celcius. Wah, gimana gak dingin coba. Apalagi kalau musim hujan seperti sekarang. Hawanya jadi makin berasa lebih dingin lagi ya. Nah, malam harinya aku sekeluarga ngumpul bareng di teras bawah dan seru-seruan main biliar di sini. Pencahayaan di dalam villanya pun terang ya. Jadinya tetap nyaman meskipun main biliar di malam hari. Sebelum masuk ke dalam villa, aku mau tunjukin dulu suasana malam hari dari area outdoornya. Untuk pencahayaannya berasal dari lampu gantung yang berada di pool area dan halaman sekitar, yang membuat suasananya tuh jadi makin syahdu deh. Dan vibes-nya terkesan lebih warm atau hangat di tengah udara dingin di puncak ya. Pokoknya cakep banget gengs. Terus di dalam kolam berenangnya juga ada lampu, jadinya terang ya. Dan buat kalian yang mau berenang di malam hari juga bisa banget deh. Tapi itu juga kalau kuat sih, karena pastinya airnya dingin banget ya gengs. Oke, sekarang aku mau tunjukin suasana malam hari dari dalam villanya. Nah, untuk pencahayaannya tuh terang ya. Jadi kalian gak usah khawatir, karena selama menginap di sini pun, alhamdulillah aku sekeluarga rasanya tuh nyaman banget deh. Dan gak ngerasa spooky ataupun serem sama sekali kok, karena villanya juga homey ya. Nah, cuaca dingin kayak gini udah paling pas makan makanan yang hangat, ditambah sama cemilan rebusan kayak gini. Wah, mantep banget deh. Oke gengs, ini aku juga mau tunjukin suasana malam hari atau pencahayaan di dalam kamar pertama yang berada di lantai bawah. Dan seperti ini, terang banget kan? Lanjut, sekarang kita naik ke lantai atas.
Nah, sama seperti di lantai bawah, di lantai atas ini juga sama-sama terang ya, gengs. Namun karena lantai atas ini full kayu, jadi hawanya berasa lebih hangat deh. Wah, asli, ini enak banget sih di lantai atas. Karena nggak sedingin di lantai bawah, yang lantainya tuh pakai keramik. Dan karena udah makin malam, jadi sekarang kita puas-puasin menghabiskan malam dengan karaokean bareng keluarga. By the way, walaupun jendela di living roomnya nggak ada gorden, tapi tenang aja, pencahayaan dari villa-villa sekitarnya tetap terang ya, gengs. Bahkan kemarin pas aku nginep pun lagi rame juga di villa lainnya. Jadi suasana di sekitar villanya tuh hidup gitu loh, nggak sepi. Jadi insya Allah aman ya. Dan seperti ini pencahayaan dari area teras atas. Gimana? Sama-sama terang kan? Pokoknya untuk pencahayaannya tenang aja, semua lampunya tuh terang dan gak ada kesan temaram atau spooky sama sekali. Sehingga nongkrong malam-malam di teras atas pun tetap nyaman ya. Oke gengs, tadi aku udah review semua fasilitas dan suasana di Villa Kukayu. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Kukayu. Dan selama bulan Ramadan ada diskon 10% ya, gengs. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Kukayu. Sebuah villa baru di Puncak yang homey banget dengan view indah dan fasilitas lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!